Pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai Google Merchant Center, yaitu salah satu produk Google untuk optimasi toko online Anda. Penasaran? Yuk, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai Google Merchant Center, yaitu cara optimasi toko online teman-teman. Yuk, tanpa berlama-lama mari kita masuk ke pembahasannya. Oke. Google Merchant Center. Apa itu Google Merchant Center? Google Merchant Center itu pertama kali dirilis tahun 2010 bersama dengan Google Shopping. Di antara teman-teman mungkin udah banyak yang kenal tentang Google Shopping ya, yaitu salah satu fitur Google yang merupakan sebuah tab ya kalau teman-teman cari di Google gitu ya. Misalnya baju muslim atau baju apa gitu ya. Terus akan ada muncul sebuah tab yang judulnya belanja. Kalau dalam bahasa Inggris itu adalah shopping gitu ya. Begitu teman-teman buka tab tersebut, itu akan memunculkan berbagai produk terkait pencarian teman-teman. Nah, itu Google Shopping. Nah, apa hubungannya sama Google Merchant Center ya? Jadi Google Merchant Center itu adalah platform digital tempat bisnis online mengunggah dan mengelola data produk mereka di Google. Nah, jadi apa hubungannya? Jadi, produk-produk yang muncul di Google Shopping, nah itu datanya itu diambil dari Google Merchant Center. Jadi, kalau teman-teman ingin muncul di Google Shopping, maka adalah sebuah keharusan teman-teman itu membuat akun di Google Merchant Center. Nah, seperti itu ya. Nah, data tersebut juga dapat berguna dalam Google Shopping Ads. Nah, artinya, hal ini dapat dilakukan dua hal gitu ya. Bisa dilakukan secara SEO dan bisa dilakukan secara periklanan atau SEM. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, logo dari Google Merchant Center ini seperti ini. Sebagian besar saya rasa teman-teman kemungkinan belum pernah melihat logonya. Karena memang masih jarang sekali bisnis yang melakukan optimasi terhadap Google Merchant Center ini. Kecuali bisnis-bisnis yang udah cukup besar gitu ya. Bahkan mereka sebagian besar malah udah melakukan optimasi Google Merchant Center. Tapi kalau UMKM itu masih jarang banget yang melakukan optimasi Google Merchant Center. Nah, sebagai contoh, kalau teman-teman klik atau melakukan pencarian baju kaos pria gitu. Ini malah salah tulis itu saya ya. Baju kaos pria. Nah, kemudian teman-teman klik tab belanjanya, maka yang muncul seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Sebagian besar diisi oleh marketplace besar karena memang mereka lebih dahulu melakukan optimasi terhadap Google Merchant Center ini. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ya buat teman-teman yang punya toko online, silakan lakukan juga optimasi Google Merchant Center ini. Siapa tahu juga bisa muncul pada tab belanja ini. Oke, selanjutnya pertanyaannya, kalau mau melakukan optimasi, apakah Google Merchant Center ini harus bayar atau gratis gitu ya? Nah, jawabannya ya sederhana aja. Google Merchant Center itu ya gratis. Teman-teman bisa buat sekarang juga tanpa biaya apapun. Nah, bahkan di Google Merchant Center itu juga disediakan fitur listing produk gratis. Nah, bikinnya gratis dan bahkan teman-teman bisa masukin listing produk teman-teman secara gratis juga ke Google. Makanya, ini saya golongkan dalam cara optimasi SEO toko online. Karena apa? Karena memang ini bisa dilakukan gratis dan tanpa bayar apapun. Teman-teman tinggal bikin akunnya. Nanti di akhir video ini kita akan bahas bagaimana cara buat akunnya ya, step by stepnya. Tapi yang jelas ini bisa dilakukan secara gratis. Nah, tapi di lain pihak Google Merchant Center ini biasanya digunakan untuk menjalankan iklan belanja atau shopping ads dari Google. Nah, jadi ada dua kegunaannya secara SEO dan secara SEM. Nah, buat teman-teman yang belum pernah melihat gitu ya, nah ini logo dari Google Shopping ya. Kemungkinan sebagian teman-teman mungkin juga udah biasa juga ya melihat ya. Ini merupakan penjelasan mengenai fitur listing produk gratis yang disediakan oleh Google Merchant Center. Coba kita baca ya.
Nah, yang pertama itu adalah tampilkan produk teman-teman di listing gratis di Google. Dengan listingan gratis ini, teman-teman dapat menampilkan produk di lebih banyak tempat. Artinya, produk Google kan banyak ya. Ada banyak sekali layanan Google. Nah, Google menjanjikan kalau teman-teman membuat akun di Google Merchant Center, kemudian mengupload produk teman-teman di situ, maka Google bisa menampilkan produk teman-teman itu di banyak tempat, di banyak produk Google maksudnya. Jadi ada Google pencarian gitu kan. Siapa tahu bisa muncul di tempat yang lain. Dengan begitu, teman-teman akan membantu orang untuk menemukan produk teman-teman secara lebih mudah. Nah, bahkan, ini Google sendiri yang menyebutkan, seperti halnya situs yang tidak dikenai biaya untuk menjadi bagian dari indeks Google penelusuran, produk teman-teman juga akan ditampilkan secara gratis oleh Google kalau teman-teman mengisikan data di Google Merchant Center ini. Nah, jadi Google sendiri yang menjanjikan ya, bisa jadi tanpa iklan pun produk teman-teman itu bisa muncul di Google Shopping atau tab belanjanya Google. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu fitur yang disediakan oleh Google Merchant Center ini. Yang pertama tentu aja listing gratis. Ini udah kita bahas tadi ya. Nah, yang kedua itu ada juga iklan shopping. Nah, ini seperti yang kita sebutkan tadi. Selain listingan gratisnya, teman-teman juga bisa beriklan kalau teman-teman udah mengupload produk di Google Merchant Center ini. Teman-teman bisa mempromosikan produk dengan gambar, harga, bahkan detail produk di seluruh produk Google. Gunakan Merchant Center untuk mengirim data produk teman-teman dan gunakan Google Ads untuk membuat kampanye shopping. Artinya, Google Merchant ini sebuah keharusan. Tanpa Google Merchant Center ini, teman-teman nggak bisa mengiklan produk dengan kampanye shopping pada Google Ads. Jadi mau tidak mau harus dibuat kalau teman-teman ingin beriklan. Selain itu, teman-teman juga bisa menikmati fitur pemasaran ulang gratis. Nah, kalau diterjemahin, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia aneh banget namanya ya. Tapi kalau diterjemahin, ini dynamic remarketing. Nah, jadi udah akrab ya. Buat teman-teman yang udah lama beriklan, pasti udah akrab banget sama remarketingnya Google. Nah, ini merupakan remarketing yang dinamik. Nah, coba kita baca ya. Aktifkan pelaporan status produk untuk produk yang di-setel untuk ditayangkan di iklan display. Jadi iklan display ya, bukan iklan yang biasa teman-teman jalankan di Google Ads. Bukan iklan teks maksudnya. Nah, jadi baik di dashboard Google Merchant Center ataupun daftar produk. Nah, selanjutnya ada ulasan pelanggan. Jadi ada customer review, istilahnya adalah program gratis yang memungkinkan Google mengumpulkan ulasan penjual dari pelanggan teman-teman dan memberikan teman-teman stiker gitu ya, stiker rating penjual untuk ditampilkan di situs teman-teman. Semacam stiker resmi dari Google, tapi bisa ditampilkan di website teman-teman, website toko online-nya. Jadi keren banget ya, ada stiker dari Google langsung gitu. Kemudian listing produk lokal gratis. Nah, jika bisnis teman-teman memiliki toko fisik, teman-teman dapat menampilkan inventaris lokal di listingan produk gratis sehingga orang-orang dapat melihat item yang tersedia di toko teman-teman. Bahkan kampanye iklan pun tidak diperlukan untuk tampil di listing produk lokal gratis ini. Nah, jadi kalau ada pelanggan teman-teman yang menggunakan Google Map untuk melakukan pencarian, nah ini bisa muncul produk teman-teman di situ. Nah, keren banget ya. Nah, selain itu, teman-teman juga ada paket promonya ya. Jadi, pelanggan itu bisa teman-teman promosiin berupa diskon, pengiriman gratis, hadiah, dengan menyiapkan promosi pada Google Merchant Center ini. Orang-orang dapat melihat promosi teman-teman saat melihat produk yang memenuhi syarat di iklan shopping atau listing gratis. Nah, iklan inventaris lokal dan listing beli dengan Google. Dengan melakukan atau dengan mengupdate data di Google Merchant Center ini, teman-teman bisa melakukan promosi. Nah, keren banget ya. Nah, terakhir itu adalah rating produk. Tambahkan rating bintang 5 atau tinjau sistem pada iklan shopping teman-teman. Menampilkan rating produk yang akan membantu pembeli merasa lebih yakin dan dapat meningkatkan rasio klik di iklan teman-teman. Jadi banyak banget fiturnya dan semuanya bisa teman-teman manfaatkan menggunakan Google Merchant Center ini. Nah, menarik banget ya. Menarik sekali dan saatnya teman-teman untuk membuat akun di Google Merchant Center.
Nah, sekarang caranya gimana? Caranya mudah ya. Teman-teman hanya perlu menyiapkan sebuah akun Google aja untuk mendaftar di Google Merchant Center. Kemudian buka Google Merchant Center dan login dengan akun Google tersebut. Pastikan akun tersebut benar-benar teman-teman yang memilikinya ya. Jangan sampai akun teman, akun orang lain gitu ya. Nanti akan bermasalah dalam jangka panjang buat bisnis teman-teman. Nah, siapkan informasi toko online teman-teman kepada Google untuk diserahkan ya. Nah, pertama tentu aja nama bisnis, alamat fisik, kontak layanan pelanggan, domain toko teman-teman. Nah, .com bisa juga, .co.id terserah, dan beberapa informasi dasar lainnya. Yang jelas disiapkan aja gitu ya ketika ingin melakukan pendaftaran. Kemudian siapkan informasi produk teman-teman. Ini harus ada, ini harus lengkap. Yang pertama itu format harus sesuai dengan persyaratan feed Google. Informasi harga, ketersediaan dan pengiriman dan lain sebagainya. Kemudian filenya berupa TXT dan XML. Terserah mau pilih yang mana gitu ya. Nah, kemudian teman-teman juga dimungkinkan untuk mengimpor data produk dari platform pihak ketiga. Nah, yang paling enak itu biasanya yang pakai WordPress. Teman-teman pakai WooCommerce itu biasanya udah ada informasi produk yang tinggal diupload aja ke Google. Bisa pakai plugin, bisa pakai yang lain. Tapi yang jelas WordPress atau WooCommerce itu bisa dengan mudah menyiapkan informasi produk buat diupload ke Google Merchant Center. Nah, tapi kalau teman-teman tidak menggunakan WordPress, itu bisa juga dilakukan. Masalah penyiapan informasi produk ini merupakan masalah yang paling ribet di Google Merchant Center. Ini bisa dibuatkan satu video khusus gitu ya, tahap-tahapan untuk mempersiapkan informasi produk teman-teman. Karena informasinya banyak banget yang harus disiapkan dan ada beberapa informasi yang memang agak ribet untuk mendapatkannya. Nah, jadi ini juga nggak bisa saya jelasin pada video ini karena memang panjang. Jadi kalau ada kesempatan mungkin akan kita buatkan video khusus untuk penyiapan data produk ini. Feed yang sesuai persyaratan Google. Nah, tapi yang jelas produknya harus disiapin dulu, informasinya harus teman-teman miliki. Nanti masalah penyiapannya itu mungkin akan kita bahas pada video selanjutnya. Untuk tahap pertama, teman-teman bisa melakukan pendaftaran dulu, kemudian memasukkan informasi toko. Nah, untuk masalah informasi produk ini bisa teman-teman pending atau teman-teman baca-baca dulu atau tonton video yang lain untuk menyiapkan feed produk yang sesuai dengan persyaratan Google. Oke, mungkin itu ya. Selanjutnya kita sampai kepada simpulan. Jadi simpulannya adalah Google Merchant Center itu merupakan cara optimasi SEO toko online yang gratis, nggak perlu bayar sama sekali. Buat teman-teman yang memiliki toko online, saya katakan ya sebisa mungkin melakukan optimasi ini. Segera daftar di Google Merchant Center, kemudian upload produk teman-teman. Nah, perlu dicatat di sini, Google Merchant Center itu sejalan ya, baik SEO maupun SEM. Jadi nggak perlu mengkotak-kotakan. Teman-teman upload aja produk di situ, semuanya akan didukung gitu ya. Baik teman-teman menjalankan kampanye SEO maupun SEM, itu akan berpengaruh positif. Jadi jangan ada yang bilang, saya kan pakai SEO, buat apa Google Merchant Center gitu ya. Nah, jadi justru karena teman-teman pakai SEO, itu Merchant Center perlu banget. Karena dengan mengupload produk di Google Merchant Center, Google itu akan lebih memahami produk yang teman-teman hadirkan di website teman-teman gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun.
Harapannya, dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.